Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dana, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ridwan dengan NIM 134190043 dan juga Sartika Sari dengan NIM 134190011 dan juga Raihatul Mustaqimah dengan NIM 134190043. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait control of disease in rice and soybean plants atau pengendalian penyakit pada tanaman padi dan juga kedelai. Oke, next. Oke, disease. The disease in the result of the interaction between the host plant pathogen and environmental condition that support disease pyramid. Disease control is recommended to follow the principle of interacted pest and disease management. Number 1, prevention. Number 2, monitoring. Number 3, correct disease diagnosis. Number 4, determination. Oke, next. Disease in rice plant atau jenis-jenis penyakit pada tanaman padi. Yang pertama yaitu satrot, Sarolagium oryzae. Symptom and elongated to irregular round spot with a length of 0.5 and 1.5 cm, gray in the center and gray brown at the edges. The spots are enlarged and can cover the entrance left mid-drip. The stage of the plant this is most susceptible is when the panicle left until the milk matters. Control B, plant spacing and application of fertilizer in the tailoring phase, controlling Trichoderma sp and isolate of Bleocladium sp, and spraying fungicide with active ingredients carbendazim or mancozeb to reduce leaf disease infection. Fungicide with the active ingredients Binomilk is also very effective in suppressing disease infection. Jadi pada penyakit ini atau pada penyakit busuk pelepah itu disebabkan oleh jamur Saroladium. Jenis ini biasanya menginfeksi pada daun pelepah atas yang menutupi malai buah atau malai muda. Kemudian gejala yang tampak pada tanaman jika terinfeksi muncul noda atau warna coklat berbentuk ulat memanjang dengan diameter 0,5 sampai dengan 1,5 cm. Nah, kemudian infeksi ini menyebabkan malai yang muncul itu sedikit atau tidak berkembang. Jadi pada malai terjadi kerutan atau keriput. Nah, kemudian langkah-langkah pencegahannya itu bisa berupa mengatur jarak tanam, kemudian memberikan pupuk K pada fase anakan, kemudian pengendalian menggunakan Trichoderma sp dan Bleocladium sp, terus melakukan penyemprotan. Oke, next, Bactrian abstract. Kasus Xanthomonas campestris PV orisicola. Symptom only on the left blend from the newborn dark green spot that gradually enlarge, turn brown and develop seedwise. Beyond the left fence, the tree plants becomes an yellowish or orange color. Control B, set the spacing that is not too close. Fertilize with nitrogen as recommended. Remove or destroy infected 6 stubbles. Make sure the infected plant start incompletely decomposed before transplanting. Accept the are disease free with strip leaf bacteria. Jadi penyakit bakteri daun bergaris atau biasanya disebut BDB, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas. Nah, penyakit ini biasanya terjadi pada helai daun dengan gejala pada bagian daun yang terinfeksi akan berwarna kecoklatan seperti yang ada di gambar. Dan kemudian bakteri ini biasanya sering dipicu atau penyebarannya sering begitu besar ketika memang ada hujan dan juga angin.
Kemudian dampak gejala pada penyakit ini yaitu mengurangi hasil petani sering kurang gara-gara dampak penyakit dari kantong monas ini. Kemudian penyakit ini umumnya terjadi pada fase anakan sampai pada fase pematangan, stadia pematangan. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan untuk penyakit ini yaitu membuang atau membakar jerami yang terinfeksi. Kemudian sebelum pindah tanam pastikan jerami sudah terdekomposisi, kemudian gunakan bibit yang bebas bakteri atau bibit yang unggul. Kemudian gunakan pupuk nitrogen atau atur jarak tanam. Penyakit pada tanaman padi selanjutnya adalah seed bug atau hawar pelepah. Penyakit ini disebabkan oleh Rhizoctonia solanicum. Hawar pelepah merupakan penyakit penting pada tanaman padi. Penyakit ini merusak pelepah sehingga untuk menemukan dan mengenalinya perlu dibuka kanopi pertanamannya. Penyakit ini menyebabkan tanaman menjadi mudah rebah, kemudian gabah kurang terisi penuh atau bahkan menjadi hampa. Gejala awal penyakit ini berupa bercak oval atau bulat berwarna putih pucat pada pelepah. Kemudian pengendalian penyakit untuk tanaman ini dapat dengan mengatur pertanaman di lapangan agar jangan terlalu rapat, mengeringkan sawah beberapa hari pada saat anakan maksimum, kemudian bajak yang dalam untuk mengubur sisa-sisa tanaman yang terinfeksi, kemudian merotasi tanaman dengan kacang-kacangan untuk menurunkan serangan penyakit dan membuang gulma serta tanaman yang sakit dari sawah. Kemudian bila diperlukan menggunakan fungisida antara lain yang berbahan aktif hexaconazole, carbendazim, tebuconazole, belerang, flutalonil atau difenoconazole. Selanjutnya penyakit pada tanaman kedelai. Penyakit pada tanaman kedelai cukup banyak, di antaranya disebabkan oleh jamur, ada busuk akar atau busuk akar pangkal batang. Busuk akar atau busuk pangkal batang disebabkan oleh jamur Sclerotium rolfsi yang menginfeksi tanaman kedelai mulai kecambah hingga panen. Infeksi yang terjadi pada fase kecambah menyebabkan kecambahnya menjadi layu dan mati. Kemudian infeksi pada tanaman dewasa, gejalanya biasanya ditemukan pada pangkal batang berupa luka berwarna coklat hingga kehitaman dan dikoloni oleh miselium putih seperti kapas. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk penyakit ini antara lain kultur teknis dengan pengolahan tanah yang baik, perbaikan aerasi dan pengaturan jarak tanam, pergiliran tanaman dengan kelompok tanaman bukan inang, misalnya dari kelompok rumput-rumputan. Kemudian solarisasi, yaitu dengan mengusahakan agar lingkungan terpapar sinar matahari yang cukup. Selanjutnya pemulsaan tanah dengan plastik politenil. Kemudian eradikasi, yaitu membersihkan dan memusnahkan tanaman inang dan gulma yang terinfeksi patogen. Dan terakhir aplikasi jamur antagonis menggunakan jamur dari genus Trichoderma dan Bacillus subtilis. Penyakit selanjutnya adalah busuk akar atau hawar jaring Rhizoctonia. Penyakit busuk akar atau hawar biasanya ini disebabkan oleh Rhizoctonia salani yang menginfeksi pada bagian yang berada di bawah permukaan tanah dan menyebabkan kecambah mati. Gejalanya pada fase kecambah berupa bercak coklat hingga kemerahan pada pangkal batang dan akar. Kemudian pada fase dewasa, jamur menginfeksi pada bagian akar, daun, batang, dan polong. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu kultur teknis dengan membuat guludan dan mengatur drainase, menghindari penanaman kedelai saat curah hujan tinggi, menjaga kebersihan lahan untuk mengurangi sumber inokulum di dalam tanah, dan yang terakhir pengendalian kimiawi apabila diperlukan dengan perlakuan benih menggunakan fungisida berbahan aktif karboksil, triadimefon, dan iprodiol. Selanjutnya penyakit hawar semai fusarium. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Penyakit ini pada fase perkecambahan menyebabkan kecambah menjadi rebah bahkan mati. Kemudian serangan pada fase dewasa menyebabkan tanaman layu, busuk akar samping, tudung akar, dan bakal batang tanaman. Penularannya bisa melalui air, alat pertanian, dan tanah. Pengendalian yang dapat dilakukan antara lain kultur teknis dengan cara memperbaiki drainase dan aerasi tanah, menghindari penanaman kedelai saat curah hujannya tinggi, solarisasi yaitu dengan mengusahakan agar lingkungan tanaman terpapar sinar matahari yang cukup, kemudian penggunaan mulsa plastik untuk meningkatkan suhu tanah. Selanjutnya pengendalian hayati menggunakan jamur antagonis dari genus Trichoderma dan Gliocladium. Yang terakhir aplikasi fungisida kimia berbahan aktif etridiazol dan thiofenat apabila diperlukan.
Selanjutnya, penyakit pada tanaman kedelai yang diakibatkan oleh bakteri. Yang pertama ada hawar bakteri, itu disebabkan oleh Pseudomonas sirigae, di mana pada tanaman yang terinfeksi pada daunnya akan terlihat noda coklat di bagian tepi dan bercak bersudut dimulai dari bintik kuning hingga menjadi kecoklatan. Untuk pengendaliannya sendiri dapat dilakukan dengan cara rotasi tanaman, menanam benih bebas patogen, kemudian eradikasi pada tanaman yang sakit dengan cara membakar atau menimbun sisa tanaman yang terinfeksi, kemudian melakukan perlakuan benih dengan bakterisida atau streptomycin. Kemudian ada bakteri pustul, itu disebabkan oleh Xanthomonas axonopodis. Gejalanya hampir sama dengan hawar bakteri, di mana pada permukaan atas dan bawah daun terdapat bercak kecil berwarna hijau pucat dan pada bagian tengah membentuk bisul berwarna coklat. Kumpulan bercak tersebut akan menjadi satu dan menyebabkan daun terlihat seperti gejala nekrotik atau mengering. Pengendaliannya sendiri dapat dilakukan dengan membersihkan lahan dari sisa tanaman yang sakit dan menanam benih yang sehat. Selanjutnya, penyakit yang diakibatkan oleh virus. Yang pertama ada soybean mosaic virus. Itu ciri khas dari SMV ini berupa daun agak kaku, tulang daun berwarna hijau tua dan kekuningan di sekitar tulang daun, serta tanaman kerdil, daun keriting, dan daun melengkung ke bawah atau terjadi malformasi. Untuk vektor dari SMV ini itu ada Apis craquifora, Apis fabae, Apis glycine, Apis gossypi, Apis Nastruti, dan Apis neri. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan menanam benih yang bebas virus, kemudian menghindari menanam kedelai di daerah endemik dengan vektor SMV, kemudian memusnahkan tanaman yang terinfeksi dengan cara mencabut dan membakar, atau yang terakhir dengan aplikasi insektisida berbahan aktif imidacloroprid untuk mengendalikan vektornya. Selanjutnya ada katai kedelai atau soybean trovirus. Untuk gejala ini itu daun berubah menjadi warna mozaik dan berkeriput, kemudian helai daun mengecil, menggulung, menguning, dan agak kaku. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, menjadi kerdil dengan ruas batang yang memendek. Untuk serangga yang menjadi vektor dari virus ini itu ada Apis crassifora, Apis glycinis, dan M. persiae. Untuk pengendaliannya itu dapat dilakukan dengan menanam benih kedelai yang bebas virus, kemudian melakukan sanitasi dengan memusnahkan atau membakar gulma inang, kemudian menghindari menanam kedelai di daerah endemik vektor SDV, melakukan perlakuan benih dengan insektisida berbahan aktif thiametosam, kemudian aplikasi insektisida berbahan aktif imidacloroprid untuk mengendalikan serangga vektor, dan aplikasi cendawan hiperparasit L. lesani dan P. fumosoroseus untuk membunuh serangga vektor dan telur apit. Yang terakhir, penyakit akibat nematoda itu disebabkan oleh menyebabkan puru akar kedelai, dan untuk vektornya sendiri ada 3 spesies, yaitu M. incognita, M. javanica, dan M. arenaria. Kemudian untuk gejalanya sendiri itu daun menjadi menguning, nekrotik, tanaman layu, dan tampak kerdil. Untuk pengendalian penyakit akibat nematoda ini dapat dilakukan dengan rotasi tanaman dengan tanaman yang bukan inang, kemudian melakukan fumigasi tanah, aplikasi fungisida berbahan aktif karbon furan, dan aplikasi pestisida nabati menggunakan nimba, dan aplikasi cendawan entomopatogen L. lesani untuk membunuh juvenil nematoda maupun telurnya. Oke, sekian dari presentasi kami kelompok 1. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.